Teman-teman media semua, Rabu siang 22 Oktober 2025 yang tampak biasa di Pengadilan Negeri Cirebon tiba-tiba berubah jadi kepanikan. 4 tahanan yang baru saja menjalani sidang nekat kabur lewat plafon ruang tunggu. Sirene meraung, petugas berlarian. Semua panik, tak ada yang menyangka plafon ruang tahanan ternyata bisa dijebol begitu mudah. Namun di tengah kekacauan itu, seorang satpam bernama Usman justru bergerak spontan. Tanpa menunggu perintah, tanpa membawa senjata, ia berlari menuju arah orang yang terlihat mencurigakan. Langkahnya menembus panas siang dan tatapan warga sekitar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah warung soto. Dengan bantuan tukang parkir dan seorang pegawai kejaksaan, Usman berhasil menangkap 1 dari 4 tahanan kabur itu. Belakangan diketahui, tahanan itu sudah berganti pakaian, bahkan memakai jaket agar tak dikenali. Tapi naluri dan refleks Usman tak bisa ditipu. Dari 4 tahanan yang kabur, 3 berhasil ditangkap kembali, sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran. Kini, nama Usman dikenal bukan hanya sebagai Satpam Kejari Cirebon, melainkan simbol keberanian sederhana yang luar biasa. 1 refleks cepat, menyelamatkan 1 hari penuh kekacauan. Totalnya berapa emang, Pak? Totalnya 4, semuanya 1 lagi. Yang belum ketangkap Fajar. Pak Bapak awalnya itu tahu nggak kalau itu pelaku, maksudnya awal Ya, ketika awalnya sih belum tahu. Cuman kan tapi saya dia refleks aja sih, Pak. Refleks karena begitu dapat informasi dari sini, saya refleks, saya nengok ke sana, kebenaran ada yang lari juga dari panti asuhan, Pak, ke SSB. Ya udah, saya kejar aja. curiga ketika lari itu Iya, saya kejar aja ya, otomatis aja, Pak. Dan terkonfirmasi itu betul? Betul, Pak. Betul. Salah satu tersangka yang kabur, Pak. Itu pakai batik atau Udah pakai jaket, Pak. udah pakai batik tahanan berarti ya? Iya. Oke. Yang kena itu kasus apa itu? Kasus cabul katanya. Posisinya dalam tangan terborgol atau gimana, Pak? Enggak ada di borgol. Kayak orang biasa aja udah lagi. Biasa aja. Tapi lari kondisinya. Kayak Iya. ketakutan itu. Berarti Bapak nih dari sini posisi? Iya, posisi dari sini saya refleks, Pak. Lari aja, ngejar aja. Jaraknya berapa jauh ke Waduh. pengadilan tuh? Nggak bisa Ada ngukur, 500 meter kurang lebih. kurang lebih lah, Pak, segitu. Jadi ya refleks aja sih tadi tuh, Pak. Siap. teman-teman media semua, hari ini kami Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mendapat musibah, ada tahanan lari di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, di mana para tahanan lari ini tadi di luar jangkauan dari pengamanan karena posisinya di dalam sel tahanan dan mereka lari melalui plafon kamar mandi yang ada di sel tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, seperti itu. Dan tahanan-tahanan yang lari itu tadi berjumlah 4 orang dan alhamdulillah kita dapat melakukan penangkapan, tim kami baik Intel dan Tipidum maupun dari kepolisian dan teman-teman garnizon telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang sama-sama kita saksikan saat ini, seperti itu. Dan 1 orang lagi atas nama Fajar Aldipari alias Jarwo alias Bowo bin Dani Sentanu saat ini masih dalam pengejaran tim kami di lapangan. Itu keempat-empatnya menjebol atas itu? Ya, keempat-empatnya melarikan diri tadi dengan menjebol plafon kamar mandi yang ada di sel Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dan kita juga tadi nggak nyangka, kita pikir plafon sel tersebut sudah ada jeruji besi, ternyata mungkin teman-teman juga sama-sama melihat ternyata tidak ada pengaman di situ. Dan proses pertama yang itu pertama kali atau memang kesepakatan tempatnya untuk kabur? Memang ada ide tadi berdasarkan hasil pemeriksaan kita, ide itu muncul dari Jeffrey Anthony Yang mana? yang kasus pencabulan
Yang mana di sini? yang di tengah ya, di tengah mengajak yang lain. Kemudian dia juga melakukan observasi apakah bisa atau tidak plafon tersebut dilalui oleh 4 orang ini. Akhirnya mereka mengambil keputusan melakukan melarikan diri tadi seperti itu. Sebelahnya kasus apa itu? Ikut semua? Kalau yang lain Muhammad Fitriadi itu kasus pencurian, dan Habibur Rahman sama kasus pencurian. Nah, ini kasus sudah berapa kali sidang di situ sampai dia tahu kondisinya? Kalau berapa kali sidangnya, yang jelas tadi sudah pemeriksaan terdakwa, jadi memang sudah beberapa kali proses sidang. Mengamati ya. Ya. Jangannya di mana, Pak? Tadi ada dari 3 orang ini, yang satu ketangkap di Soto Segar Boyolali, yang satu lagi di Yayasan Panti Asuhan, dan yang lainnya di daerah perkebunan di sebelah pengadilan seperti itu. Berarti nggak jauh, guys. Iya. Pak, terhadap mereka ini nanti ditambah hukumannya atau gimana? Yaitu jadi pertimbangan tim jaksa penuntut umum nanti dalam proses persidangan, termasuk juga majelis hakim, karena mereka sama sekali tidak ada itikat baik untuk berubah perilaku mereka. Mereka ini sedang menjalani sidang atau menunggu sidang atau seperti Udah tahap 3 berarti. Yang saat ini sedang menjalani sudah selesai proses persidangan, tinggal nunggu penuntutan. Siap. Tadi pas pada. Oh tadi ya sudah selesai sidang, tinggal proses pergerakan. Ternyata mereka melarikan diri tadi. Bagi yang kabur ini apa Pak nanti tindakan petugas? Ya kita akan pasti berikan sanksi yang tegas. Yang masih hilang ya, yang masih. Untuk yang sedang dalam pencarian, kita berupaya terus melakukan pencarian, dan kita juga dalam waktu dekat akan menerbitkan DPO. Kalau seandainya malam ini belum tim kami semua yang ada belum bisa melakukan penangkapan, kita akan. himbauan untuk yang kabur apa, Pak? Ya harapan kami kalau memang dia masih mempunyai itikat baik, untuk segera menyerahkan diri, karena apapun ceritanya lari dari hukum itu pasti tidak enak, dan insya Allah sampai kapanpun kita akan tetap melakukan pencarian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.